Selanjutnya, implikasi itu mempunyai converse, kemudian inverse, dan kontraposisi. Maksudnya, converse supaya lebih gampang menghafalnya adalah kebalikan, kemudian inverse itu ingkar-ingkar, kontraposisi itu adalah balik kemudian diingkar. Perhatikan, dari implikasi jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Tinggal kita kebalikan saja. Kemudian, jika inverse, maka diingkar-ingkar. Jika negasi P, maka negasi Q. Kemudian, kalau kontraposisi, dibalik, kemudian diingkar. Jika negasi Q, maka negasi P. Converse, inverse, dan kontraposisi. Selidiki nilai kebenaran dengan menggunakan tabel. Apakah implikasi sama dengan kontraposisi? Apakah converse sama dengan inverse? Berikutnya ada tentang berkuantor. Berkuantor di sini dibagi menjadi dua, yaitu kuantor umum atau universal yang ditandai dengan kata-kata semua, setiap, seluruh. Semua siswa SMA cinta matematika. Setiap siswa SMA lagi dimabuk cinta. Kemudian yang kedua adalah berkuantor khusus atau kuantor eksistensial yang ditandai dengan kata-kata beberapa, ada, terdapat, sementara. Contohnya adalah ada siswa SMA yang hobi tidur. Ada bilangan prima yang genap. Kemudian negasi. Ini sebagai latihannya. Tentukanlah negasi semua kambing berkaki 4. Ini adalah universal. Semua negasinya adalah ada kambing yang tidak berkaki 4. Kemudian setiap makhluk hidup perlu makan. Negasinya adalah ada makhluk hidup yang tidak perlu makan. Beberapa siswa tidur di saat KBM, maka negasinya semua siswa tidak tidur di saat KBM. Kemudian ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap, maka negasinya adalah semua bilangan prima bukan merupakan bilangan genap. Kemudian materi selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Di dalam penarikan kesimpulan ada beberapa modus. Yang pertama adalah modus ponen, kemudian modus tolen, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah silogisme. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah modus ponen. Perhatikan. Jika P maka Q, P, maka kesimpulannya adalah Q. Perhatikan contohnya. Premis 1 atau pernyataan 1, jika Amin belajar maka akan lulus CPNS. Premis 2, Amin belajar, jika P maka Q, ini P, maka kesimpulannya adalah Amin lulus CPNS. Kemudian modus tolen, perhatikan, jika P maka Q, maka ini adalah pernyataan kedua negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Jika Andi belajar, maka akan lulus CPNS. Andi tidak lulus CPNS, artinya Andi tidak belajar. Jika P maka Q, negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kemudian modus yang ketiga itu adalah silogisme, pengambilan kesimpulan. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Di dalam silogisme ada suatu kata transisi yang bisa menghubungkan antara premis 1 dan premis kedua. Perhatikan contohnya. Jika Amin belajar, maka akan lulus CPNS. Jika Amin lulus CPNS, maka akan dapat hadiah. Transisinya adalah lulus CPNS. Ini bisa dihilangkan, sehingga kesimpulannya adalah jika P maka Q. Jika Amin belajar, maka akan dapat hadiah. Kemudian materi selanjutnya yang ada kaitannya dengan
silogisme itu adalah ekivalensi atau kesamaan. Jika P maka Q artinya sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Ini adalah suatu kontraposisi yang nilainya sama. Sebagai contoh, jika Amin belajar maka ia akan lulus tes CPNS. Artinya sama dengan jika Amin tidak lulus CPNS maka ia tidak belajar. Ekivalensi sebagai contohnya itu adalah jika Amin belajar maka akan lulus CPNS. Jika Amin tidak dapat hadiah maka ia tidak lulus CPNS. Ini merupakan penggabungan dari silogisme dan ekivalensi. Artinya jika Amin belajar maka akan lulus CPNS, itu ada jika P maka Q. Kemudian jika Amin tidak dapat hadiah maka ia tidak lulus CPNS. Ini adalah jika negasi R maka negasi Q. Tentunya kalau seperti ini tidak bisa langsung kita memakai silogisme. Caranya adalah premis kedua ini kita akan merubah dengan cara memanfaatkan ekivalensi. Jika P maka Q, jika Q maka R. Premis kedua ini kita rubah ke dalam jika Q maka R. Jika ia lulus CPNS, maka Amin dapat hadiah. Perhatikan, jika negasi R maka negasi Q dirubah ke dalam jika negasi Q maka R. Jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika Amin belajar, maka ia akan dapat hadiah. Ekivalensi yang kedua itu adalah jika P maka Q sama dengan negasi P atau Q. Sebagai contoh, jika Amin belajar maka ia akan lulus tes CPNS. Artinya sama dengan Amin tidak belajar atau ia lulus tes CPNS. Jika Amin belajar maka ia akan lulus tes CPNS. Amin tidak belajar atau ia lulus tes CPNS. Sebagai contoh penggunaannya, jika Amin belajar maka akan lulus CPNS, Amin tidak lulus CPNS atau ia dapat hadiah. Perhatikan. Premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, negasi Q atau R. Kita akan merubah premis yang kedua ke dalam jika Q maka R. Artinya, kalau sudah bentuk seperti ini, maka kita bisa menggunakan silogisme. Dan kesimpulannya adalah, jika Amin belajar, maka ia akan dapat hadiah. Demikianlah tadi pembahasan logika matematika dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.